yang mungkin sudah hampir 7 tahun keluar dari Darrohman. Ketika saya melihat wajah satu-satu ini, kata orang Arab itu zikroyat. Zikroyat itu kenangan lama, itu harus kita putar ya. Masa-masa itu kita ingat 7 tahun yang lalu. Mungkin kalian juga masih ingat apa yang saya katakan di kelas sekarang ya. Itu kan kenangan itu menjadi apa ini, balik lagi. Nah tentunya saya senang sekali ketemu pada suasana yang sudah tidak lagi sama dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu wawasannya masih di Darrohman, sekarang mungkin ada yang belajarnya mungkin sudah sama dengan apa yang saya pelajari. Mungkin ada yang punya pengalaman jadi guru di masyarakat. Seiring dengan perjalanan umur, usia dan tahun, tentu semuanya memiliki penambahan, baik dari sisi ilmu pengetahuan, pengalaman, ya, garam dan gulanya kehidupan ini tentu sudah kalian hadapi semuanya. Maka tentu ketika kita berkumpul seperti di suasana yang baik ini, saya ingin hidup kita itu harus berubah, melihat kepada sesuatu yang substantif. Banyak orang kadang-kadang itu cuma kehidupannya berubah casing, substansinya tidak dapat dia hanya mengambil sesuatu yang ada pada titik luarnya saja, tapi tidak titik dalamnya. Ada orang contohnya begini, dia jadi ustadz umpamanya, jadi ustadz karena bulan Ramadan kan pasaran ustadz ini tinggi, ya kan? Ramadan itu kan pasaran ustadz itu tinggi, ya, jadi pagi, siang, malam itu kan jadi ustadz. Maka dia senang karena dia mendapatkan sisi materi yang juga apa ini besar, karena sedang naik apa ini, naik pasarannya kan, rating di TV pun acara keagamaan itu naik. Maka dia merasa bahagia dengan materi yang dia dapatkan. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu kan selesai ini pasar. Begitu Ramadan, kan pasaran ustadz turun, ya kan? Turun, ya. Maka begitu turun, dia kemudian kecewa. Ya Allah, materi saya kurang. Nah ini ada, dia lihat kesempatan ini, ya kan? Wah, orang-orang mau haji nih, ya kan? Kenapa saya nggak bikin biro haji saja, ya kan? Begitu biro haji, dia senang dapat uang di musim apa ini, haji. Selesai haji, boleh jadi nggak ada orang haji lagi, ya kan? Karena masanya sudah apa ini, habis. Maka dia berubah profesi. Ada orang banyak tidak menemukan kebahagiaan dari banyak profesi yang dia kerjakan berganti-ganti. Ada orang kadang-kadang kuliah itu tidak pernah puas. Masuk fakultas ini merasa salah masuk, ya kan? Waduh, salah saya, mestinya masuk ke sana. Pindah dia. Ya, begitu pindah, dia tidak merasa puas lagi, ya kan? Karena itu sifat apa ini? Sifat manusia. Sifat manusia itu begitu. Ya kamu kan merasakan lah, ya. Sekarang Fauzi ini merasakan dulu di pondok ngelihat temannya yang cantik, itu udah paling cantik sedunia. Fauzi dulu ngelihat angkatan 30 kelas 6A dengan 6B, itu rasanya ya secantik-cantiknya perempuan ya kelas 6A dengan kelas 6B. Terus keluar dia ke Ciputat, ya kan, ngelihat ternyata di IN kayaknya lebih bagus lagi di UIN, ya. Masuk di UIN banyak yang cantik, begitu banyak yang cantik dia merasa yang paling cantik itu teman satu fakultasnya, jalan-jalan ke IKI, ya kan? Begitu lihat di IKI, loh kok kayaknya lebih lain lagi ini aromanya, ya kan? Pindah. Itu yang namanya sifat apa itu? Sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu begitu, ya. Nanti orang ini kenapa? Karena dia tidak melihat substansinya. Ya kamu nanti yang berumah tangga, yang sudah nikah, yang belum nikah, sama. Ya sama apa? Ngelihat perempuan hari ini, ya. Dulu itu ada orang tanya sama gurunya, "Guru, saya punya problem besar. Nah, ada masalah besar dalam hidup saya." "Apa masalahnya?" "Dulu," katanya, "waktu saya lihat pacar saya punya keyakinan bahwa pacar saya itu adalah orang paling cantik sedunia. Dikasih nasihat sama orang lain, jangan nikah sama, jangan pacaran sama dia, jangan, tapi saya tidak terima karena saya merasa itu perempuan yang paling cantik buat saya. Begitu saya lamar, ya ini udah selesai fase pacarannya, saya lamar. Pada hari lamaran, tiba-tiba sepupunya kok sama cantiknya. Ya, sepupunya sama cantik, masih sama ini statusnya, ya. Isul mutakin, statusnya masih apa ini? Sama-sama cantik. Oh, ternyata di dunia ini yang cantik itu ternyata bukan istri saya saja.
sepupunya, tetangganya juga cantik. Ada orang lain yang cantik, sama cantiknya dengan siapa ini? Istri saya. Maka saya lamar, ya udahlah masih cantik toh. Setelah saya lamar, saya akad nikah. Begitu akad nikah, saya lihat ternyata pagar ayu yang jaga di depan itu, ya, itu juga cantik, sama cantiknya dengan apa ini? Istri saya. Kalau dulu saya meyakini bahwa istri saya satu-satunya paling cantik, ketika saya lamar ternyata ada 2 orang yang cantiknya sama dengan istri saya. Kemudian setelah saya menikah di hari pernikahan, ternyata ada 10 orang yang cantiknya sama dengan istri saya. Setelah saya menikah 2 tahun, ternyata tetangga itu lebih cantik dari istri saya. Kan begitu. Setelah menikah 10 tahun, semua perempuan itu lebih cantik dari istri saya. Itu logika. Yang perempuan tinggal dibalik aja. Setelah 10 tahun menikah, itu suaminya jadi suami yang paling jelek sedunia. Kenapa? Ya karena dia tidak melihat substansinya. Maka kata guru saya, mau nggak saya kasih tahu yang lebih pahit dari itu? Mau guru. Apa itu? Seandainya kau nikahi semua perempuan sedunia, ya, semua perempuan Anda nikahi, Anda cicipi, ya. Yang perempuan juga gitu, bahasa gampangnya, nikahi itu semua laki-laki, cicipin itu semua laki-laki, ya. Maka nanti satu hari Anda akan melihat bahwa kucing yang didandanin itu lebih cantik dari istri kita. Kenapa? Masalahnya bukan pada substansi perempuannya. Masalahnya ada pada apa ini? Pandangan apa ini? Mata. Maka hidup juga begitu. Kalian mau kuliah, ya hujan. Hujan rahmat. Hujan itu rahmat, tapi basah. Hujan rahmat, tapi basah itu. Hujan rahmat, tapi buat yang naik motor dan bisa pulang kan begitu. Nah, ini kalau saya ingin saya masuk dengan kata-kata ini. Hidup itu cari sesuatu yang apa ini? Yang substantif. Jangan orang itu pindah dari pesantren ke kuliahan. Itu yang dicari apa sebetulnya? Jangan yang dicari itu status. Jangan yang dicari itu gengsi. Kan ada orang kadang-kadang, ya, ada orang kadang-kadang begini. Ini bukan saya mau belain Ali Akbar, bukan. Masya Allah. Ali Akbar itu kan yang paling saya takuti di angkatan 30. Kalau sudah Ali Akbar yang BBM saya harus datang. Harus datang. Saya datang tepat waktu kan jam 9. Jam 9 dengan segala teknologi. Di Ciawi tadi macet. Saya ke atas dulu ke dalam. Ya kan saya anak jalanan, tahu jalan. Ini saya ke atas dulu di Cisarua. Saya pikir nggak macet. Begitu turun, wah macet juga. Tapi demi Ali Akbar saya lihat jam. Oh belum jam 9, belum dimarahin. Ya kan? Ini bukan belain Ali Akbar. Ada orang bilang begini, ah Ustaz, saya malu Ustaz. Malu apa kamu? Kuliah saya belum selesai. Maksudnya belum selesai? Iya, orang-orang 4 tahun selesai. Saya 7 tahun. Atau dibalik, ada orang bilang, wah teman-teman saya sudah nikah. Saya belum apa ini? Nikah. Itu bukan masalah. Yang masalah itu, kamu 7 tahun tidak selesai kuliah itu karena apa? Kalau karena ilmu, nggak ada masalah. Saya ini belum puas. Ya. Saya bikin skripsi, orang-orang 3 bulan, saya 3 tahun. Kenapa? Satu huruf yang mau saya tulis, itu saya harus punya alasan logikanya dan alasan agamanya. Hebat ya? Hebat, itu nggak ada masalah gitu. Orang nikah itu bukan karena umur. Orang itu nikah karena keyakinan. Dia bertemu dengan orang yang memang dia merasa kalau saya dengan orang ini sakinah dapat, mawaddah dapat, rahmat turun, kan begitu. Maka orang itu hidup yang harus dilihat tuh substantifnya apa di sana. Ada orang kuliah yang dicari cuma apa ini? Gelar. Nanti sakit sendiri. Kenapa? Karena dunianya akan selalu apa ini? Berputar. Orang dulu zaman saya jadi dokter itu luar biasa. Jadi dokter, kejauhan dokter, ya dokter yang banyak, itu tahu dokter yang banyak, dokter Andes, ya. Jadi dokter Andes itu harus bangga. Kenapa? Kan ada S-nya. Kalau bahasa Inggris kalau ada S itu banyak. Iya, pen. Kalau bawa pennya banyak dikasih apa ini? Jadi ada teman saya itu bilang sama saya ini, aduh teman-teman udah dokter, saya masih dokter Andes. Saya jawab, kurang mulia apa ente? Saya bilang, temanmu dokter, kamu dokter Andes, tulisannya DRS, itu kan dokters gitu kan. Jadi berarti kan dokternya banyak, makanya dikasih huruf apa ini? S. Orang sering, dulu zaman dulu, orang punya jangan dokter Andes, BA. Dulu sarjana itu BA, nggak ada dokter Andes dulu. Kalau dokter Andes namanya sarjana lengkap. Dulu aturan DIN, orang itu sudah dokter Andes, bisa ngambil dokter tanpa perlu master. Jadi dulu ada yang sebagian kayak Profesor Hasanuddin Abdul Fattah itu bekas dekan Fakultas Syariah sebelum Pak Amin Suma, itu enggak punya master, ya. Tapi dia jadi apa ini? Doktor. Karena dulu ada BA, ada dokter Andes. Orang dulu punya BA, masya Allah, gampang banget cari pacar.
Kenapa? Karena hebat BA. Ya kan, BA itu hebat. Apalagi sampai Dokter Andes. Dulu tahun 80-an Dokter Andes naik Vespa. Dan dulu yang keren Vespa, ya kan? Kalau sekarang Vespa kan barang antik. Vespa itu dulu, kalau sekarang kan dulu orang paling kaya itu naiknya Vespa, bukan motor. Ya kan? Itu Dokter Andes naik Vespa. Waduh, orang sekampung rebutan mau ngambil mantu. Ya kan? Kenapa? Karena jarang orang Dokter Andes. Sekarang dokter pun tidak bisa apa-apa, tidak menjamin. Yang menjamin itu apa? Kualitas ilmu. Nanti peran itu betul yang Pak Kiai katakan itu, saya rasakan sekarang. Saya di beberapa pekerjaan institusi, karena saya malu. Yang kenapa? Karena asisten saya Profesor Mudia IN, ya kan? Itu asisten saya. Jadi dia kadang-kadang bicara, Pak Faiz, setuju nggak? Saya bilang, wah saya nggak setuju. Padahal profesormu, ya kan? Artinya apa? Saya bukan mau mengatakan itu bahwa ilmu itu penting. Substantif itu penting, ya. Tapi kalau nggak punya ilmu, mendingan punya gelar. Ya kan, nggak ada ilmunya, nggak ada gelarnya, ya hilang benar lah. Ya kan. Tapi kalau orang punya ilmu, percaya ilmu itu akan memberikan sesuatu yang ini namanya substantif. Jadi hidup itu yang dicari itu substansinya. Maka banyak orang yang kecewa ketika keliling kemana-mana karena dia tidak tahu visi, misi dan tujuan hidup ketika dia menempel di sana. Dulu Sufi Agung Ibnu Athaillah tuh ngomong, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru al makanul ladhir tahala ilaihi huwal makanul ladhir tahala minhu. Orang tuh jangan kayak himar yang ngambil air. Itu orang Arab tuh kalau nimba, kalau kita kan pakai timba, kalau dia enggak pakai binatang. Jadi binatangnya ditaruh di punuknya itu ditaruh bambu, nah, dia suruh muter itu. Airnya jadi apa ini? Naik. Nah, itu kata Ibnu Athaillah. Ada orang di dunia ini, ya, rohala min kaunin ila kaunin. Statusnya itu sebetulnya berubah. Dulu santri, sekarang mahasiswa. Dulu santri, sekarang mungkin mahasantri. Dulu guru, sekarang dosen. Itu statusnya apa ini? Berubah sebetulnya. Dulu ustadz, sekarang kiai. Tapi kadang-kadang hatinya nggak berubah. Wawasannya tidak bertambah, nalarnya juga begitu-begitu aja. Bahkan yang lebih sedih lagi, hidupnya begitu-begitu aja. Kenapa? Karena dia ngelihat cuma luarnya, kaunnya saja, keadaannya. Kayak tadi itu, ya. Jadi ustadz enak kayaknya, kaya. Begitu kaya, dia tambah serakah. Ada yang lebih kaya, jadi pedagang. Dia berubah. Kenapa? Yang dicari cuma apanya ini? Materinya. Itulah tarhal min kaunin ila kaunin. Nanti orang itu kayak himar yang mutar.